Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasokan langka dan terimbas naiknya harga pakan unggas. Harga daging ayam terus naik mencapai Rp45.000 per kilogram. Terekam kamera pengawas, 2 warga negara asing menghipnotis kasir minimarket di Karawang dan menggasak uang tunai jutaan rupiah. Polisi periksa belasan saksi kasus perundungan yang menewaskan seorang murid SD di Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi selanjutnya. Pasangan warga negara asing Senin malam menghipnotis kasir sebuah minimarket di Kabupaten Karawang dan menggasak uang tunai jutaan rupiah. Kasir yang terhipnotis baru sadar uang dalam mesin kasir telah dikuras setelah pasangan warga negara asing tersebut kabur. Rekaman kamera pengawas milik sebuah toko di Jalan Proklamasi, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ini menjadi saksi peristiwa pencurian dengan modus gendam alias hipnotis yang terjadi. Dalam rekaman video, pasangan warga negara asing masuk ke sebuah toko serba ada dan melihat situasi di dalam toko sepi. Keduanya lalu berpura-pura membeli sebotol air minum lalu membayar dengan uang pecahan Rp100.000. Seperti biasa, kasir menerima pembayaran lalu memberikan uang kembalian kepada pelaku. Namun pelaku menolak dan saat itu juga langsung masuk ke ruang kasir, menggeledah isi laci mesin kasir, mengambil uang dalam mesin kasir dan kabur. 2 orang, cewek sama cowok kan datang. Dia kayak keliling-keliling. Kalau yang ibu-ibu tuh keliling-keliling dulu. Nah kalau yang cowok itu langsung beli air mineral, langsung bayar ke sini kan. Nah terus uangnya itu 100.000. Nah, saya kembaliin 97.000. Nah, terus dia kayak ngomong pakai bahasa asing ya, bahasa Arab. Bahasa Arab itu dia kayak nolak kembalian, gak mau, pokoknya ngomongnya pakai bahasa Arab. Nah, terus otomatis saya ambil lagi kan uang kembaliannya. Saya kira dia mau uang receh. Nah, terus pas saya ambil uang receh, dia tetap gak mau. Terus tiba-tiba dia nyamperin ke sini, langsung ngacak-ngacak kasir aja. Langsung ngacak-ngacak uang. Uangnya udah diberesin, uang yang sudah beresin diacak-acak. Terus sesudah itu saya taruh lagi kan uangnya. Terus dia tetap ngotot kayak ngacak-ngacak lagi aja pokoknya. Korban baru tersadar setelah pelaku pergi meninggalkan toko. Akibat tindak kejahatan tersebut, kerugian yang diderita mencapai sekitar Rp6 juta. Petugas Polsek Kota yang mengetahui kejadian tersebut dari unggahan di media sosial datang ke lokasi dan menanyakan kebenarannya. Polisi berharap korban bisa melaporkan tindak kejahatan yang telah dialami. Syamsi Nursia melaporkan dari Kabupaten Karawang. Kasus perundungan yang menewaskan seorang murid SD di Kabupaten Sukabumi berlanjut ke ranah hukum. Polisi telah memeriksa belasan saksi dan melakukan pemulihan trauma bagi murid sekolah korban. Senin siang, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi bersama unsur Forkopimcam Sukaraja Kabupaten Sukabumi melakukan pertemuan di sekolah yang diduga menjadi tempat penganiayaan hingga menyebabkan seorang muridnya meninggal dunia. Pengawas Bina Pendidikan Kecamatan Sukaraja mengaku terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, sekolah, dan pihak keluarga untuk bisa mengungkap kejadian sebenarnya serta siapa saja yang terlibat hingga menyebabkan terjadinya penganiayaan atau perundungan yang berujung maut tersebut. Karena kejadiannya di internal sekolah, sehingga tentunya ada beberapa siswa yang dicurigai ataupun menjadi bahan pertimbangan sebagai nanti dari yang dicurigai mungkin naik jadi saksi, naik jadi tersangka ataupun terdakwa sesuai dengan penyelidikan dan penyidikan. Polres Sukabumi Kota menyatakan pihaknya telah meminta keterangan 15 orang saksi. Saksi-saksi tersebut dari pihak keluarga korban, sekolah, serta teman sekolah korban. Pemeriksaan dilakukan Senin pagi hingga malam dan anak-anak yang dimintai keterangan didampingi orang tuanya. Sedang hasil visum dari rumah sakit telah diterima polisi Senin sore. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan jalannya penyelidikan kasus ini. Sekali lagi kami akan melakukan penyelidikan secara hukum terlebih dahulu, ya, sehingga kita dapat menyimpulkan juga secara hukum terhadap penanganan kasus ini.
kita akan secepatnya dalam melaksanakan proses penyelidikan. Terutama dalam kasus ini juga kita akan secepatnya untuk membuat terang kasus ini kepada seluruh masyarakat, biar tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada informasi yang liar. Kasus tewasnya seorang murid sekolah dasar di wilayah Sukaraja, Kabupaten Sukabumi mempengaruhi secara psikis seluruh murid sekolah tersebut. Apalagi kini stigma buruk kerap dialamatkan kepada sekolah mereka karena perundungan yang terjadi. Untuk mengembalikan kondisi psikis 530 siswa SD tersebut, Satuan Binmas Polres Sukabumi Kota Selasa lalu melakukan upaya pemulihan trauma bagi seluruh siswa. Mereka juga diberi pengarahan bagaimana cara menghadapi dan menghindari perundungan. Anak-anak diajarkan untuk terbuka kepada guru dan orang tua bila terjadi ancaman perundungan sehingga tindakan dapat segera diambil. Baik, alhamdulillah hari ini kami dari Satbinmas Polres Sukabumi Kota mendatangi SDN Satwa yang ada di Sukaraja sedikit memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anak-anak. Selain itu kita juga melakukan trauma healing agar anak-anak merasa nyaman atas kejadian yang kemarin. Hari ini kita melakukan penyuluhan. Seorang murid SD di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas, sakit di tulang punggung dan dada, serta mulut yang berdarah. Dokter yang curiga dengan sakit dan luka yang diderita lalu mencoba bertanya apa sebenarnya penyebab korban sakit. Kepada sang dokter, korban mengaku telah dianiaya 4 orang teman dan kakak kelasnya selama 2 hari, tanggal 15 dan 16 Mei 2023 lalu di kamar mandi yang berada di bagian belakang sekolah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pihak kepolisian dan tim forensik RSU Dr. Slamet Garut membongkar makam seorang pemuda yang ditemukan tewas di Sungai Cikamiri, Kecamatan Samarang, Jumat pekan lalu. Pembongkaran makam dilakukan karena ada kecurigaan akan penyebab kematian korban. Video rekaman warga ini mengabadikan evakuasi jasad seorang pemuda yang ditemukan tewas di Sungai Cikamiri, Kecamatan Samarang, Garut, Jumat pekan lalu. Korban bernama Yogi, seorang pria berusia 23 tahun warga Kampung Gombong, Desa Cinta Asih, Kecamatan Samarang, Garut. Korban ditemukan tewas mengambang di Sungai Cikamiri, Garut tanpa memakai baju. Sebelumnya korban dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Setelah ditemukan tewas, keluarga korban sempat menolak dilakukan autopsi. Namun belakangan curiga ada luka tak wajar pada tubuh korban pada saat akan dimakamkan. Senin lalu, pihak keluarga akhirnya melapor ke polisi. Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 kemarin, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Garut karena curiga akan keadaan kondisi dari jenazah tersebut. Kemudian hari ini dilakukan apa? Hari ini tadi pukul 10 di pemakaman Kampung Sinasari, Desa Sinasari, Kecamatan Samarang, dilakukan penggalian kubur dan langsung dilakukan otopsi oleh dokter forensik dari Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Polisi dan tim forensik dari RSUD Dr. Slamet Garut Selasa siang melakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam. Proses autopsi dan identifikasi dilakukan dokter forensik bersama penyidik Jatanras Polres Garut di sekitaran makam korban yang berada di Kampung Sirnasari, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.